sudah hadir di sini untuk mengajak kita menindaklanjuti hasil supervisi akademik itu. Kelihatannya memang kemarin ibu apa ya, terlalu banyak atau agak sibuk nih Bu ya untuk memberi penjelasan. Jadi anak-anak atau peserta didik itu menjadi kurang kurang aktif, kurang diajak berdiskusi, berdialog. Bahkan nampaknya materi ibu ini kan sebetulnya juga mengarah ke penggunaan alat komunikasi atau teknologi. Yang saya ingin supaya ibu bisa lebih maju lagi dalam hal ini untuk bisa melakukan proses pembelajaran secara aktif, juga khususnya dari siswa. Saya ingin ibu coba kira-kira menurut ibu selama mempersiapkan materi ibu, waktu persiapannya sudah cukup kah Bu? Selama ini ibu mempersiapkan materi itu seperti apa? Untuk penyiapan materi sudah cukup sih Pak. Saya rasa sudah cukup materi yang saya sampaikan. Cuma metode pembelajarannya mungkin saya yang belum menguasai. Model-model pembelajarannya yang saya belum menguasai di dalam kelas. Mungkin yang pertama itu menyangkut dengan teori dalam pembelajaran itu sendiri, bahwa saya sendiri terus terang belum pernah melakukan percobaan yang tepat dalam pengajaran anak di dalam kelasnya seperti apa. Ya, jadi begini Bu, saya mengusulkan dari pengalaman Ibu tentang materi itu, apakah Ibu dalam misalnya penggunaan teknologi nih, fasilitas ini kita bicara teknis Bu ya, Ibu punya handphone ya, pasti sudah canggih Bu ya. Punya Pak ya. Nah, di sarana handphone itu kan ada media-media. Apakah Ibu misalnya melalui Google nih, contoh Google, tentu anak-anak sudah pernah Bu ya disuruh browsing lihat Google Bu ya. Sudah Pak. Oke, nah lalu dari fasilitas Google itu Bu, misalnya dalam pembelajaran COVID ini kan ada penggunaan fasilitas dari Google seperti Google Form, terus misalnya kalau baik juga misalnya ada Google Meet kalau misalnya kita daring. Nah, bagaimana Ibu misalnya nih dari Google sendiri atau fasilitas teknologi handphone melalui Google, pernah nggak Ibu coba supaya melalui itu Ibu bisa mengajak pembelajaran yang lebih ya kreatif lah atau inovatif? Gimana Ibu? Belum pernah Pak. Saya memang belum pernah menggunakan media pembelajaran kepada anak-anak. Nah, mungkin itu salah satu juga kelemahan saya, tidak begitu paham di IT, jadi sehingga saya terlalu enggan untuk menggunakan media tersebut dalam pembelajaran saya terhadap anak-anak. Mohon maaf Bu, tapi Ibu punya kan fasilitas? Punya Pak, saya punya mungkin fasilitas bisa itu. Ibu gunakan. Ya mungkin kedepannya Pak, saya akan coba menggunakan itu dan saya akan belajar kembali untuk menggunakan media itu sehingga pembelajaran di kelas tidak monoton hanya dengan ceramah dan teori saja di dalam kelas yang saya sampaikan. Saya akan coba untuk menggunakan platform media pembelajaran yang lain sehingga anak-anak bisa aktif dan bisa lebih kondusif juga dalam pembelajarannya. Nah, itu juga mungkin dengan itu, apakah Ibu juga pernah mengelompokkan siswa di kelas pembelajaran Ibu untuk berdiskusi? Apakah selama ini sering atau Ibu mungkin belum pernah mencoba? Belum pernah Pak, itu juga masalahnya, belum pernah juga saya mengumpulkan anak-anak untuk berkelompok melakukan menyelesaikan suatu masalah, karena selama ini saya beranggapan kalau saya kelompokkan anak itu bukan menyelesaikan tugas Pak, tapi malah banyak ngerumpinya Pak daripada mengerjakan tugas. Nah, untuk kedepannya saya akan coba itu Pak, siapa tahu dengan pembelajaran seperti itu anak-anak akan lebih aktif lagi dalam menyelesaikan masalah-masalah. Betul Ibu, baik. Jadi nampaknya cara pandang yang dulu atau keraguan-raguan Ibu terhadap keaktifan siswa dibuang dulu jauh-jauh, karena justru mungkin dengan belajar kelompok mereka lebih punya semangat, punya kemampuan untuk berpikir dan berbagi pendapat. Bagaimana menurut Ibu? Kira-kira dari pembicaraan kita, Ibu menemukan poin-poin atau solusi apa ini? Saya akan coba, yang pertama saya akan merubah cara mengajar saya. Yang pertama menggunakan media
Yang kedua saya akan coba untuk memfasilitasi siswa dengan kelompok-kelompok mereka supaya mereka lebih aktif. Itu akan saya coba dimulai di minggu depan, Pak. Saya akan coba dimulai di minggu depan. Oke, baik Ibu ya. Terima kasih Oke, banyak Ibu terima ya. kasih, Saya kira Pak. demikian. Bimbingan dan arahan untuk kedepannya, Pak. Saya mohon dibimbing dan diarahkan untuk perbaikan pembelajaran untuk kedepannya. Terima kasih Ibu Ya, sudah sama-sama, Pak. ketemu. Saya Kita terima sudah kasih menyampaikan banyak. proses ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga lancar Bu ya dan Ya. lebih bersemangat lagi sebagai Semangat, guru Pak. atau pendidik. Ya. Terima kasih, Bapak. Selamat siang, Ibu.